Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan belajar ekonomi lagi ya. Nah, materi kali ini merupakan sesuatu yang kalian suka. Sudah familiar banget di kalangan kalian. Bahkan dari kecil pun mungkin kalian suka dengan hal ini. Tidak hanya kalian, tapi mungkin semua orang memang suka sama benda yang satu ini. Oke, ini merupakan salah satu materi ekonomi juga di kelas 10. Nah, apakah itu? Oke, kali ini kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang uang. Nah, tapi uangnya nggak hanya satu aja, ada beberapa uang. Nah, ini merupakan uang juga. Oke, kebalik ya. Iya, ini merupakan uang juga. Tapi emang uang itu apa sih? Kok yang ini uang, ini juga uang? Padahal kan ini berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uang di video pembelajaran berikut ini. Oke, seperti yang Bu Okta katakan tadi, kali ini kita akan membahas tentang uang. Oke, untuk mempersingkatnya kita langsung aja ya. Kita review dulu. Oke, pada bab sebelumnya kita membahas tentang lembaga keuangan, yaitu khususnya tentang bank. Di sini ada Bank Indonesia sebagai bank sentral dan juga bank umum, ada bank syariah dan bank konvensional. Nah, di sini kan ada beberapa bank, banyak banget bank. Ada bank milik negara, bank milik swasta, dan lain-lain. Untuk bank sentral dan bank umum sendiri itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Nah, emang fungsinya bedanya apa sih? Masih ingat kan kemarin kita sudah membahasnya? Salah satu yang membedakan adalah produknya. Untuk Bank Indonesia itu mengeluarkan produk apa? Untuk Bank Umum mengeluarkan produk apa? Nah, ini yang akan kita bahas di sini, yaitu uang. Apa bedanya uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan apa bedanya uang yang diterbitkan oleh Bank Umum? Apakah semua bank umum itu boleh menerbitkan uang? Boleh nggak sih kalau Bank Indonesia menerbitkan uang yang diterbitkan oleh Bank Umum dan begitu pun sebaliknya? Oke, kita bahas pada materi ini ya. Kali ini untuk materi uang yang akan dibahas pada video ini yaitu definisi dan jenis. Untuk definisi terdiri dari pengertian dan syarat, sedangkan untuk jenis kita akan membahas uang kartal dan uang giral. Emang uang itu apa sih? Kok semua orang banyak banget yang membahas tentang uang? Katanya semua itu butuh uang, apa-apa butuh uang. Nah, kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Setelah berbelanja, mereka bertransaksi kan? Nah, di sini mereka memberikan uang sebagai imbalan atau alat pembayarannya. Tidak di sekolah yang dilakukan oleh anak kecil saja, tapi juga orang dewasa yang melakukan pembayaran setelah berbelanja di mall, atau juga dilakukan oleh orang luar negeri. Jadi tidak hanya di Indonesia saja ada istilah uang itu. Oke, emang uang itu apa sih? Nah, uang itu merupakan segala sesuatu yang merupakan media pembayaran atau alat pertukaran yang dapat diterima secara umum. Di sini Bu Okta menandai ada 3 kalimat, yaitu media pembayaran atau alat pertukaran dan diterima secara umum. Jadi walaupun ada kata-kata segala sesuatu, nanti apa-apa dikira uang, bukan ya? Nah, karena ada syaratnya, sesuatu itu dikatakan sebagai uang. Berikut ini adalah syarat tersebut. Yang pertama, diterima secara umum, lalu nilainya cenderung stabil, mudah dibawa dan disimpan, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, tahan lama dan tidak mudah rusak, serta mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Jadi tidak semua barang itu dikatakan sebagai uang. Nah, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini, begitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang jenis uang. Di sini ada uang kartal dan uang giral. Bedanya apa sih uang kartal dan uang giral ini? Kalian perhatikan ini ya. Uang kartal di sini terdiri dari uang kertas dan uang logam. Pasti sudah tahulah apa ini uang kertas, apa ini uang logam. Pasti banyak yang punya. Apa-apa mintanya uang ini sama orang tuanya ya. Oke, untuk yang uang giral mungkin agak asing ini bagi kalian ya Mas Ian. Tapi orang tua kalian tidak menutup kemungkinan untuk memiliki uang giral ini.
Sudah banyak masyarakat yang kepemilikan uang giral ini bersifat umum kok. Nah, uang kartal dan uang giral ini memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai uang karena dia yang pertama diterima secara umum kan, tahan lama, lalu nilainya itu mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Maksudnya kalau uangnya sisa masih ada kembalian, terus bisa digunakan untuk membeli barang. Tidak hanya satu jenis tapi beberapa, jadi mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Nilainya itu tetap, bukannya disobek-sobek terus dibagi-bagi gitu, enggak. Oke, jadi beberapa syarat tadi memenuhi, mereka dikatakan sebagai uang. Emang bedanya apa sih uang kartal dan uang giral ini? Oke, perhatikan slide berikutnya ini. Di sini ada perbedaan uang kartal dan uang giral. Untuk uang kartal, perhatikan ya, di sini ada tulisan Bank Indonesia, sedangkan uang giral itu tulisannya, maaf nih ya, sebut merek nggak apa-apa ya. Ada Bank Mandiri, BCA, BNI, BII, BRI, dan lain sebagainya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kalau uang kartal itu diterbitkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Hanya ada satu di Indonesia, yaitu hanya Bank Indonesia saja sebagai bank sentral. Sedangkan kalau uang giral itu diterbitkan oleh bank umum, tidak hanya satu yang menerbitkan, tapi banyak. Lalu boleh nggak sih kalau bank umum menerbitkan uang kartal? Boleh nggak? Ya, jawabannya tidak boleh karena wewenangnya memang sudah beda. Begitupun dengan Bank Indonesia, tidak bisa menerbitkan uang giral. Oke, kalian di sini kan sudah mengetahui syarat uang, lalu jenis-jenisnya. Jadi kalian dalam menggunakan uang itu tidak hanya tahu, Bu, ayah minta uang segini dong buat beli ini. Nggak gitu, tapi harus tahu juga yang dikatakan uang itu apa, terus ini diterbitkan oleh siapa, yang dikatakan uang palsu itu bagaimana. Nah, kalian kan tadi sudah tahu syaratnya. Jadi setelah mempelajari materi ini, Bu Okta harapkan kalian tidak hanya tahu nominalnya saja, tapi juga tahu bagaimana penggunaannya secara bijak, tahu bagaimana merawatnya, nggak cuma suka memiliki aja tapi juga bisa merawatnya. Oke, sekian untuk media pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Boleh kita sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.